Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azri Ulanisa Azhara dengan nomor NPM 232170024. Saya berasal dari kelas C, mata kuliah Literasi Teknologi Informasi. Nah, dibuatnya video ini, saya akan memenuhi salah satu tugas UAS, yang dimana tugas UAS ini berupa video yang di dalamnya itu menjelaskan tentang literasi teknologi informasi dan juga penulisan karya ilmiah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penulisan karya ilmiah. Nah, yang saya bawa dalam karya ilmiah ini adalah artikel ilmiah, yang dimana sudah dipelajari juga pada mata kuliah PKTI atau penulisan karya tulis ilmiah. Nah, guys, dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, terdapat 3 bagian. Yang pertama bagian awal, lalu bagian isi laporan, dan terakhir bagian penutup. Nah, sebelum kita memulai untuk membuat artikel ilmiah ini, kita harus menentukan tema apa yang akan kita bawa atau yang akan kita tulis. Sesudah menentukan tema, kita cari jurnal yang bersangkutan dengan tema kita. Lalu setelah itu, kita bisa membuat atau masuk ke halaman situs jurnal yang kita tuju dan yang sesuai dengan tema yang kita pilih. Nah, untuk yang pertama itu ditulis dalam template itu yaitu judul. Judul apa yang kita akan bawakan atau yang akan kita tulis. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu nama penulis siapa aja. Bisa terdiri dari 1 sampai kurang lebih 6 orang. Lalu yang selanjutnya kita menulis instansi. Instansi ini sekolah ataupun universitas. Lalu yang selanjutnya itu email untuk koresponden. Nah, setelah mengisi itu, kita dalam penulisan karya ilmiah ini terdapat abstrak di awal. Tetapi penulisan abstrak ini sebenarnya ditulis paling akhir, karena abstrak ini mencakup dari pendahuluan dan yang lainnya. Lalu setelah kita ke abstrak, tetapi abstrak ini belum diisi dalam template-nya, kita akan mengisi terlebih dahulu di pendahuluan, yang dimana pendahuluan ini mencakup tentang permasalahan atau fakta-fakta yang terjadi dan berkaitan dengan tema dan judul yang kita bawakan untuk penulisan karya tulis ilmiah, yaitu artikel ini. Nah, setelah adanya penulisan pendahuluan ini isinya kurang lebih beberapa paragraf, terdiri dari beberapa paragraf yang dimana paragrafnya ini harus mencakup sitasi. Nah, setelah itu kita mulai ke metode. Metode apa yang akan kita bawakan dalam artikel ilmiah ini. Nah, setelah metode, oh iya guys, dan di metode itu ada 2 jenis metode. Yang pertama, metode kualitatif dan kuantitatif. Setelah kita menentukan judul, nama penulis, instansi, email, dan pendahuluan, lalu disambung dengan metode, kita lanjut ke hasil dan pembahasan, yang dimana dibahaslah pokok dari permasalahan yang kita bawa di judul dan tema yang kita akan cantumkan di artikel ilmiah ini. Lalu setelah itu kita lanjut ke bagian kesimpulan dan saran. Nah, untuk sarannya sendiri itu biasanya tergantung pada template jurnal masing-masing. Jadi jurnal ini sudah ada editornya dan tidak boleh dalam template ini tidak boleh dirubah sama sekali. Jadi kita yang harus menentukan dan menyesuaikan apa saja yang ada di dalam template tersebut. Nah, setelah kesimpulan dan saran, kita ke Dapus. Nah, atau daftar pustaka. Daftar pustaka ini bisa kita buat dengan cara manual ataupun secara otomatis dengan menggunakan aplikasi Mendeley. Nah, jika kalian ingin mudah atau praktis, bisa kalian menggunakan Mendeley.
Nah, guys, mungkin sekian pemaparan sistematikanya. Oh, belum guys, masih ada. Nah, setelah tadi kita membahas dapus, nah, di daftar pustaka ini sendiri biasanya akan dipinta sesuai jurnal masing-masing. Nah, kebetulan dalam mata kuliah PKTI sendiri, kelompok saya dan teman-teman saya itu dipinta kurang lebih daftar pustaka itu 15-20 daftar pustaka untuk setiap artikel ilmiahnya. Nah, lalu setelah buat daftar pustaka, kita balik lagi ke awal, di template yang awal, karena di awal itu ada abstrak. Nah, abstrak ini mencakup 200 sampai 250 kata dengan bahasa yang menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Lalu terdapat juga keyword. Keyword itu kata kunci yang dimana sama ditulis juga bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, setelah artikel ilmiah kalian beres atau sudah selesai, kalian bisa mensubmitnya di jurnal yang kalian dapatkan template-nya. Dan kita bisa membuka template artikel pada jurnal tersebut. Setelah itu, nah, kita tentukan judulnya. Setelah dapat judul, kita tentukan metode penelitian apa yang akan kita tulis dalam karya tulis ilmiah yang berupa artikel ini. Lalu setelah itu, untuk pengisian template-nya itu, di yang pertama kita akan mengisi dulu nama. Setelah nama penulis, mungkin itu saja pemaparan tentang sistematika karya tulis ilmiah, yaitu artikel ilmiah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. See you di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.